akan kembali kepada tubuh. Pertanyaannya, tubuh yang mana yang harus itu cara Tuhan sendiri. Dia menciptakan satu tubuh baru bagi kita, orang yang percaya. Sedangkan orang yang tidak percaya dibangkitkan dalam tubuh seperti itu. Walaupun dikatakan sudah dimakan oleh debu, tapi di dalam kuasa Tuhan, Tuhan bangkitkan tubuh itu. Dan tubuh itu yang akan masuk ke dalam neraka. Saudaraku, ini rahasia yang Tuhan bukakan bagi saudara dan saya. Selama saudara hidup, peganglah kemenangan daripada Tuhan. Selama saudara ada, itu adalah satu anugerah yang Tuhan berikan bagi saudara. Peganglah anugerah itu. Sehingga dengan demikian, engkau terlambat menyesal. Sampai ketika engkau mati, engkau ketemu Tuhan dulu, Tuhan, aku menyesal. Nggak ada penyesalan di sana. Tuhan bilang, aduh, betul saya tahu kamu menyesal. Tetapi ya, nasi sudah menjadi bubur. Nggak ada lagi namanya penyesalan, betul? Menyesal di sini, adalah menyesal yang tidak menyesal, betul? Menyesal di sini adalah menyesal yang tidak menyesal. Tetapi menyesal di sana adalah menyesal yang di dalamnya ada penyesalan. Tetapi tidak lagi diperhitungkan oleh Tuhan. Maka kebangkitan Kristus memberikan satu warna bagi kita. Bahwa kita bukan merupakan orang yang fana, tapi kita merupakan orang yang kekal. Kekekalan kita bukan neraka, tapi kekekalan kita adalah di surga. Itu penting. Ada pertanyaan yang saya kupas dari sini saja. Ada pertanyaan, bagaimana dengan anak kecil? Apakah setelah mereka mati? Apakah di surga mereka tetap masih kecil atau sudah dewasa? Itu sebenarnya pembahasan yang indah di PA. Atau kita lanjutkan di PA saja? Ya, lanjutkan aja di PA. Nanti datang lagi di PA. Amin. Jadi, itu nanti tinggalin aja di PA. Saya pikir kalau buka di sini lagi susah, ya. Karena itu harus dialog. Karena saya akan buka ini nanti banyak pertanyaan yang akan muncul. Mungkin di PA saja supaya kita bisa bersama-sama, ya. Nah, kita kembali kepada bagian ini. Maka dengan demikian, saudaraku, kita melihat bahwa Pengkhotbah 3 ayat 11 itu tidak salah. Banyak orang hanya kutip, Allah membuat semua indah. Stop di situ. Saya katakan sebenarnya itu bukan ayat pernikahan. Banyak orang kutip untuk pernikahan. Ya, ada yang kutip di sini. Karena mungkin Pengkhotbah 3 dia katakan semua ada waktunya, tapi di dalamnya saudara teliti tidak disebutkan tentang pernikahan. Walaupun mungkin tersirat di dalamnya, tapi secara nyata tidak ada. Tapi kalimat itu indah selanjutnya. Kenapa? Allah membuat semuanya indah pada waktunya. Allah menaruh kekekalan di dalam hati mereka. Namun manusia tidak dapat menyelami dari awal sampai kepada akhirnya. Tuhan mengatakan manusia bukan hanya manusia sementara, tapi ada kekekalan di dalam hatinya. Maka hidupmu jangan hanya mengejar kepentingan dunia, kenikmatan dunia. Kamu kumpul banyak-banyak, tapi pulang pun kau tidak bawa apa-apa. Boleh-boleh 2 kali 1. Betul. 2 kali 1 itu apa? Kuburan. Kau setengah mati. Bukan berarti saya katakan yang tidak baik. Baik juga. Di mana? Kau setengah mati bikin rumah tingkat 7. Supaya tidak diganggu pagarnya kira-kira 10 meter kah, 100 meter ke atas. Saya kira itu tidak masalah. Tapi masalahnya adalah ketika tetangga kebakaran kau nggak tahu. Tiba-tiba api menyeberang. Habislah kau di dalam. Apalagi rumah besar, mau angkat mana tinggal mana, simpan uang di sana, simpan emas di sana, simpan anak di sana, simpan semuanya di sana, istri 1 di sana, 1 di sana, 1 di sana, perhatikan mana. Apalagi gelojo dalam hal itu, betul kan? Bingung, sebelum selesai semua, matilah kau berdiri di sini. Tapi saudara tidak pernah berpikir bahwa hidup ini dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itu adalah investasi yang kau. Di mana Daniel pasal 12 dia katakan, orang yang hidup bijaksana akan bercahaya seperti sinar matahari. Orang yang membawa jiwa datang kepada Tuhan akan bersinar seperti bintang-bintang. Tidak dikatakan orang yang mengumpulkan harta banyak itu bersinar seperti apa?
Iya. Imono. Betul. Tapi dia bicara hanya dua hal. Hidup dalam bijaksana, hidup membawa jiwa kepada Tuhan. Saudaraku, itu semua terjadi di mana? Bukan di sini, tapi kehidupan setelah kematian. Ada kebangkitan dan kita semua akan menerima semuanya di sana. Kenapa? Ayat terkatakan apa? Dia akan datang menghakimi kita dan memberikan, membalas sesuai dengan perbuatan. Perbuatan di situ bukan berarti kita berbuat untuk diselamatkan, tapi itu berbicara tentang pahala yang akan diberikan bagi saudara. Kalau tidak ada pahala, untuk apa pendeta susah-susah mengorbankan jiwanya untuk orang lain? Untuk apa orang berani mati syahid untuk Tuhan? Betul. Tapi bukan jihad, ini jahit, betul. Kenapa? Kalau tidak ada perbedaan. Yang satu duduk angkat kaki di rumah, yang penting hari Minggu saya datang ke gereja, tiba-tiba ngorok, tidur, bangun lagi, makan, kemudian habis itu datang ke gereja hari Minggu, habis pulang. Tidak pernah bersaksi tentang yang lain itu apa? Pergi ke pedalaman, jalan kaki, nggak ada duit, harus naik mobil. Ada yang jalan kayak mobil kelapa sawit. Dia harus di dalamnya, panasnya luar biasa. Dia berkorban, bahkan nyebrang sungai, dia harus buka baju, telanjang dada masuk. Apakah Tuhan harus memperhitungkan semuanya sama? Ada pahala yang Tuhan sediakan setelah kehidupan. Setelah kematian ada kehidupan, di situ ada pahala. Maka saudaraku, kenapa 12 murid Tuhan Yesus berani berkorban? Karena mereka tahu ada pahala yang Tuhan sediakan. Setelah kematian ada kehidupan. Karena ada kebangkitan dan di situ ada hal yang kita dapatkan. Jangan sia-siakan hidup saat ini. Saya percaya saudara datang ke sini untuk bekerja. Tetapi saudara datang ke sini pun adalah kesempatan untuk saudara berbuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Pergunakan waktu itu sungguh-sungguh sehingga saudara tidak menyesal di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 30, 31 dan 32. Mari kita baca sama saya. Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? 31, kita mulai 31. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hari ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Kebangkitan Kristus telah membawa Paulus menjadi pemenang di dalam pergumulan, tantangan, penderitaan dalam pelayanan. Maka di sini dikatakan, kalau Yesus tidak mati, tidak bangkit, untuk apa saya harus menyerahkan diri saya? Harus berhadapan dengan maut, harus berhadapan dengan binatang buas. Binatang buas di sini bukan berarti singa, bukan berarti harimau. Bicara tentang apa? Penyihir-penyihir, berbicara tentang petenun-petenun, bicara tentang ajaran-ajaran sesat, berbicara tentang orang-orang yang tidak setuju dengan pengajaran Paulus dan mereka menghina Paulus. Paulus tetap menghadapi mereka dengan keyakinan yang sungguh. Dia masuk, bahkan Paulus katakan, karena Injil aku pernah dipukul 40+1. Karena Injil aku pernah karam kapal. Karena Injil aku pernah dipenjarakan. Karena Injil aku pernah diperhadapkan di depan pengadilan. Karena Injil aku pernah lapar. Karena Injil aku pernah haus. Karena Injil aku pernah menderita karena Tuhan. Saudaraku, pernah, berarti dia sudah melewatkan itu kan? Berarti apa? Dia kalah dari penderitaan atau dia menang dari penderitaan? Dia menang.